Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yudik Anur channel. And now we would like to talk about degrees of comparison of adjectives. Oke. Jadi materi kita kali ini kita akan belajar masalah degrees of comparison of adjectives, di mana kita akan belajar tentang perbandingan. Ya, let's see. There are three kinds of comparison. Jadi ada 3 macam comparison itu sendiri. Yang pertama ada positive comparison. Yang kedua ada comparative degree. Positive degree. And yang kedua adalah comparative degree. Dan yang ketiga adalah superlative degree. Oke, yang pertama adalah positive degree. Positive degree is used to compare two things that are equal. And the pattern is subject plus to be plus as plus adjective plus as. Ya, jadi subjeknya di sini bisa berupa base form, ya, bisa berupa present to be present, bisa past to be, ya, to be past. Jadi bisa be, bisa is, are, bisa was, were, ya, tergantung ya. Yang kedua, subject plus verb plus as plus adverb plus as. Ya, untuk memperjelas lagi, mari kita lihat contohnya. My book is as interesting as yours. Jadi buku saya sama menariknya dengan punyamu. Kemudian yang kedua, his car runs as fast as a race car, ya. Jadi mobilnya melaju sama cepatnya dengan mobil balap, ya. Jadi di sini kita mau membandingkan dua hal, yang artinya kita membandingkan kesamaannya. Jadi kita membandingkan dua hal, oh ternyata mereka sama, Ji. Oke. Contohnya buku saya sama menariknya dengan bukumu. Kemudian mobil kamu melaju dengan cepat seperti mobil balap. Berarti sama mobilnya dia laki-laki dengan mobil balap sama lajunya, sama kecepatannya, ya. Kemudian yang ketiga, their house is as big as that one. Jadi mungkin ada sebuah keluarga yang memiliki rumah besar, kemudian kita bilang, oh their house is as big as that one. That one di sini kita ceritanya menunjuk. Misal rumahnya bersebelahan. Nah, kita mau bilang, oh rumahnya ini sama aja besarnya dengan ini. Jadi kita ucapkan dalam bahasa Inggris, their house is as big as that one. Oke, ya. Jadi positive degree ini kita mau menyamakan antara dua hal, ya. Kita mau menyamakan antara dua hal. Kita mau bilang, oh sama Ji, sama-sama bagus, sama-sama keren, sama-sama besar, sama-sama cepat. Ya begitu ya. Oke, lanjut kita ke comparative degree. Nah, comparative degree is used to compare two things that are not equal. Kalau yang tadi positive degree itu equal, sekarang not equal. Jadi ditandai ya di sini ya, not equal. Oke ya. Nah, kita lanjut. The pattern for one or two syllable. Oke, jadi ini polanya untuk satu atau dua suku kata. Jadi tidak menentu ya, biasanya ini dia tapi lebih banyak satu suku kata ya, tapi biasanya juga ada dua suku kata yang kita pakai formula ini. Nah, yang pertama itu subject plus to be plus adjective plus are plus than. Oke, atau subject plus verb plus adverb plus are plus than. Oke ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama ya, yang ini. Today is hotter than yesterday. Jadi kita membandingkan antara suasana atau cuaca kemarin ya dengan hari ini. Nah, di sini kita mau bilang cuaca hari ini, today is hotter, hari ini lebih panas than yesterday, dari kemarin. Jadi today, hari ini is hotter than yesterday. Jadi di sini dari kata hot, kemudian kita mau tambahkan r, maka kita double t di sini. Jadi biasanya kalau 3 huruf itu kita double huruf akhirnya. Misal hot ditambah lagi t, kemudian tambahkan r ya. Jadi di sini adjective hot, kemudian ditambahkan r, jadi hotter ya. Kemudian than, plus than yesterday. Ini than ini untuk menunjukkan bahwa oh hari ini lebih ya, lebih apa? Lebih panas dari kemarin. Oke ya. Jadi biasanya kalau 3 huruf hot kita mau tambahkan er, maka
huruf akhirnya itu biasanya di double ya. Misal big jadi bigger ya, B-I-G-G-E-R. Jadi dari kata big besar, ditambahkan lagi G, tambahkan ER ya, bigger. Jadi kayak seperti ini, hot kan 3 huruf juga, kemudian akhirannya di sini T. Nama T-nya ini di double menjadi hotter ya. Tapi dalam bahasa Inggris disebutkan today is hotter atau hotter than yesterday. Oke, lanjut. Bill runs faster than Bob. Jadi ini contoh yang kedua ya, subject plus verb. Jadi ini verb ya. Bill runs ya, runs di sini kenapa kita tambahkan s, karena di sini Bill adalah seorang laki-laki atau subjek ketiga tunggal ya. Bill runs faster than Bob. Jadi Bill ini berlari lebih cepat dari Bob ya. Contohnya kita melihat teman kita misalnya namanya Bill dan Bob, mereka berlari secara bersamaan, tapi yang duluan sampai adalah Bill. Maka kita katakan Bill runs faster than Bob. Bill berlari lebih cepat dari Bob ya. Kemudian yang ketiga, this exercise is easier than the last one. Jadi latihan kali ini atau latihan ini is easier, lebih mudah than dari the last one. Jadi easier di sini dari kata easy ya, dari kata easy, dan kita tambahkan er, maka y-nya di sini dari easy diganti i. Y-nya diganti I, ditambahkan R. Kemudian kita tambahkan than untuk menunjukkan bahwa exercise ini lebih mudah dari yang terakhir. Ya, misal kemarin kita dikasih tugas, oh ternyata susah. Hari ini kita dikasih tugas, oh ternyata lebih mudah dari yang kemarin. Maka kita bilang this exercise is easier than the last one. Oke, paham kira-kira? Oke, lanjut. The pattern for more than one syllable. Jadi ini pola untuk yang lebih dari satu suku kata ya, kayak subject plus to be plus more plus adjective plus than. Jadi di sini subject plus kata bantu to be atau helping verb to be plus more. Jadi harus di sini kan di atas itu ada tambahan er-nya, maka kita di sini pakai tambahan more ya. More-nya dulu plus adjective. Kalau di sini adjective-nya dulu baru er ya. Contohnya kita lihat, this red dress is more comfortable. Ya, this red dress is more comfortable. Lebih nyaman. Oke ya. This red dress is more comfortable than the white. Oke. Pertanyaannya, Kak, kenapa di atas pakai er, kenapa di bawah pakai more? Karena di atas itu cuman hot itu satu syllable, kemudian fast juga satu syllable, kemudian easy itu dia sebenarnya 2 syllable tapi dia berakhiran y. Dan sebelumnya itu adalah huruf konsonan yakni S, maka kita langsung saja hilangkan Y-nya, kemudian tambahkan I plus ER. Nah, di sini kita tambahkan more, kenapa? Karena di sini dia lebih dari satu suku kata. Jadi suku kata itu kayak seperti apa? Kayak misal buku. Buku itu 2 suku kata. Kalau di sini comfortable itu dia di sini 3 suku kata. Jadi comfortable, atau bisa orang bilang seperti ini, convertible. Ya, convertible. Kalau bilang convertible itu berarti ada 4 suku kata, makanya kita pakai more. Oke, baru kita tambahkan than. Jadi sama ya, yang di atas kita juga tambahkan than ya. Then oke, the white. Jadi this red dress, jadi gaun yang merah ini lebih nyaman dari yang putih ya. Jadi gaun yang merah ini lebih nyaman dari gaun yang putih. Misal yang putih mungkin agak panas ketika dipakai. Kalau yang merah agak dingin. Jadi kita mungkin bilang, oh this red dress is more comfortable than the white. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ini contohnya ya, yang subject plus verb. Jadi subject ini he, kemudian speaks. Jadi ini verb ya. Jadi he speaks Spanish more fluently than I. Ya, dia berbicara bahasa Spanyol lebih fasih dari saya. Ya, di sini fluently. Jadi di sini juga ada 2 suku kata ya, fluently. Ya, fluently maka ditambahkan more. Paham kira-kira ya? Kemudian yang ketiga, this year exhibit is more impressive than the last years. Oke. Jadi kayak lebih bagus, lebih keren, lebih membuat saya terpaku dari tahun yang lalu. Jadi pameran tahun ini lebih bagus ya dari tahun kemarin. Kayak atau dari tahun terakhir.
Oke, kemudian yang keempat, he visits his family more frequently than she does. Jadi dia laki-laki mengunjungi keluarganya lebih sering dari yang perempuan lakukan. Oke, jadi di sini kita mau membandingkan antara si laki-laki dengan si perempuan, yang mana sih yang lebih sering mengunjungi keluarganya, ya? Mungkin mereka keduanya sedang merantau, dan yang lebih sering pulang kampung itu yang si laki-laki, maka kita bilang he visits his family more frequently than she does. Oke ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke superlative degree ya. Yang tadi kita positive degree itu yang equal. Kalau comparative degree not equal. Kalau yang superlative degree ini digunakan untuk compare one things with two or more other things. Jadi kita mau membandingkan antara satu hal dengan dua hal atau lebih, ya. Kita mau membandingkan satu hal dengan dua hal atau lebih, ya. Jadi the pattern for one or two syllable. Oke, jadi subject plus to be plus d plus adjective plus est. Ya, jadi di sini sama ya. Kalau yang tadi itu dia pakai subject plus to be plus adjective plus er. Nah, sekarang kita pakai the, ada yang baru. The plus adjective plus est, bukan er, ya. Kalau di superlative degree. Nah, contohnya seperti ini. John is the tallest boy in the family. Jadi, John is the tallest boy in the family artinya John adalah laki-laki yang paling tinggi di keluarga. Oke, ceritanya mungkin ada 5 laki-laki dalam keluarga. Nah, yang paling tinggi adalah John, maka John adalah yang paling tinggi di keluarga. Atau John is the tallest boy in the family. That's how we say it in English. Oke, lanjut. Untuk yang formula atau pola untuk yang lebih dari satu syllable. Oke. Polanya itu subject plus to be plus the most plus adjective. Jadi kalau tadi ada di plus adjective ya. Jadi di dulu, mana? Di the kemudian tall, ada tall ini tinggi ya. Tall jadi itu kata sifatnya. Kemudian kita tambahkan est jadi tallest ya, boy in the family. Nah, sekarang kita masuk di sini subject that was the most. That was itu that ini merupakan subjek ya. That was the most. The most apa ini? Jadi that itu subjeknya, was di sini adalah to be-nya, kemudian the most ini apa ya? Yang tadi di sini the most, kemudian boring ini membosankan. Membosankan itu adjektifnya. Jadi that was the most boring. Boring apa? Boring film I have ever seen. Jadi itu merupakan film yang paling membosankan yang pernah saya tonton atau yang pernah saya lihat, ya. Jadi perbedaannya di sini one syllable ya, jadi tall. Jadi kata tall satu syllable saja. Jadi sini ada dua syllable-nya. Boring membosankan. Jadi kita pakai the most. Kayak tadi ya, di comfortable, jadi kita pakai more. Jadi kalau kita di sini yang paling menyenangkan, kita bilang the most comfortable. Kita paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini coba kita perhatikan. Oke, jadi di sini ada star. Ini sama besar dengan ini. Kalau yang A lebih kecil daripada yang B. Kemudian dari yang kelima ini, dari yang keenam ini, yang G yang paling besar ya. Coba kita perhatikan bahasa Inggrisnya ya. Ini yang positive degree, ini yang comparative degree, ini yang superlative degree. Coba kita lihat. Star A is as big as star B. Jadi star A, bintang A is as big as star B. Sama besarnya dengan star B. Oke ya. Jadi star A, bintang A lebih sama besarnya dengan bintang B. Oke, lanjut. Star B, bintang B is bigger, lebih besar dan star A, dari star A. Jadi bintang B lebih besar dari bintang A. Oke ya, jadi ini comparative degree. Nah, kalau yang di atas kita mau bilang, oh sama besar G. Kalau yang kedua ini kita mau bilang, B ini lebih besar loh. Ya. Yang ketiga, star G sini ya, star G is the biggest. Jadi yang paling besar
besar adalah bintang yang paling besar in the sky, di langit. Jadi di sini kan ceritanya ini lingkarannya ini adalah langit ya. Kemudian yang paling besar adalah bintang G. Maka kita bilang bintang G adalah bintang yang paling besar di langit. So in English we say star G is the biggest star in the sky. Lanjut ya, ada note di sini. Use the verb more plus adjective for adjective ending in the following suffixes. Oke, jadi gunakan verb more. Jadi gunakan formula more plus adjective untuk adjective yang berakhiran dengan akhiran seperti berikut. Ada id-nya, ada full, ada ing, ada ish, and is ya, ada os juga. Contohnya useful, boring, cautious. Jadi di sini memang useful ini ada dua suku kata ya, boring juga dua suku kata, cautious juga ada dua suku kata, makanya kita pakai more. Jadi kita ingat saja seperti itu ya, ada berapa suku kata. Kemudian yang kedua, when adjective ends in a consonant, the plus y, change the y to I. Jadi ketika ada adjective yang berakhiran dengan konsonan y dan sebelum y adalah huruf didahului dengan huruf konsonan lagi, maka y-nya ini harus diganti menjadi i dan ditambahkan dengan er atau est. Contohnya, di sini ada kata happy. Happy ya, berakhiran dengan huruf y dan sebelum huruf y adalah huruf p, di mana huruf p ini adalah huruf konsonan. Maka y-nya ini ketika kita mau ditambahkan er, maka y-nya diganti dengan i ditambahkan er, jadi happier. Oke, lanjut. The happiest. Jadi sini dari kata happy kemudian kita tambahkan est, maka y-nya juga diganti menjadi i menjadi happiest. Jadi sini dry menjadi driest. Oke? Diingat ya, ini adalah catatannya. Lanjut, ini yang disebut dengan irregular adjectives. Jadi bukan hanya verb yang punya irregular verb, tapi adjective juga punya irregular adjectives. Jadi di sini dari kata bad, worse, the worst. Jadi bukan kita mengatakan bad, better, baddest ya, atau far, farer, farthest, tapi far, farther, farthest. Oke, atau far, further, furthest. Jadi semuanya ini sama artinya ya. Jadi di sini far, farther, furthest, far, farther, farthest ya. Kemudian di sini good, better, best, well, better, best, little, less, least, much, many, more, the most. Kira-kira? Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. His behavior is as bad as his brothers. Jadi di sini dia positive degree ya, kita mau menyamakan antara sifatnya dia laki-laki dengan saudaranya, saudara laki-lakinya. Ternyata sama sama-sama buruk ya. Jadi his behavior is as bad as his brothers. Jadi akhlaknya, kelakuannya sama buruknya dengan saudara laki-lakinya. Kemudian New York has the most tall buildings of any city in the world. Jadi New York memiliki bangunan yang paling tinggi dari semua kota di dunia. Oke, itu contohnya ya. Jadi di sini dia superlative degree. Kemudian yang selanjutnya, she nice as good as her mother. Jadi di sini sama ya. Dia sama dengan mamanya. Kemudian yang keempat, Alisa plays the violin better than other violinists. Ya kayak ini dia apalagi namanya comparative degree. Jadi di sini dia Alisa ini bermain biola lebih keren atau lebih baik dari pemain biola lainnya. Kayak nah, di sini ada exercise. That tall woman is di sini apa kira-kira? Kemudian he plays guitar well. Oke, apa kira-kira? Nobody is bla bla bla. Jadi saya kasih contoh satu ya. Yang pertama, the tall woman is apa kira-kira, is the most ambitious secretary in this house ya. Jadi ya, kenapa kita pakai the most? Karena di sini ada in this house ya. Jadi kayak di seluruh woman di rumah ini dialah yang paling ambisius ya. Nah, dalam menjadi sekretaris. Oke, yang kedua, he plays guitar.
Di sini he plays gitar di sini. Dia bermain gitar as well as Andre Segovia. Jadi dia bermain gitar sama baiknya dengan Andre Segovia. Kemudian nobody is heavier than Maria Ellen. Jadi tidak ada yang lebih bahagia dari Maria Ellen. Okay, I think that's all for this meeting today, guys. Thank you very much for all your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.